Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJ TV, pendengar setia Radio Ais dan Radio Gawal FM. Alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Lanjutkan dengan zikir bersama dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwar. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan atau juga di luar tema, bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab hadis bersama Habib Ja'far Al-Musawwar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiqina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJ TV yang melalui siaran streaming dan juga para pendengar Radio Dais serta Radio Gaul dimanapun berada, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, di mana pada saat ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama atau ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Semoga pertemuan kita, berkumpulnya kita di Masjid Agung Jawa Tengah ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya akan berpindah bab, yaitu tentang marah karena larangan agama dilanggar dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap kita ini dalam kehidupan itu juga menjadi catatan, indikasi sejauh mana ketaatan kita kepada Allah.
Jadi sikap dalam keseharian ini bisa diindikasikan. Oh, orang ini menjalankan aturan Allah. Oh, orang ini tidak memperhatikan aturan Allah. Ini menjadi satu catatan. Tentunya kalau kita berbicara tentang orang yang dekat dengan Allah dan yang tidak dekat dengan Allah itu pasti akan berbeda, baik dalam berkata, dalam berpakaian, itu pasti akan beda. Kemudian termasuk di dalam Al-Quran ini, di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ini ada orang yang biasanya itu orang-orang liberal, ya. Orang-orang liberal itu kan, mohon maaf, mereka itu sembrono, berani berseberangan dengan Islam pada umumnya, ya. Berani berseberangan. Orang-orang liberal itu seperti itu. Misalnya baru-baru ini kita nonton di medsos, ada orang Islam yang mengatakan yang dilarang itu khinzir, kalau babi tidak dilarang, karena khinzir dengan babi itu beda, begitu. Atau digambarkannya itu babi hutan dengan babi kota itu beda, celeng dengan babi itu beda. Yang dilarang itu yang ini, kalau yang ini bukan, tidak, begitu. Nah, ini kan ada orang-orang yang berani berseberangan, ya. Sehingga ini mengindikasikan orang yang memang tidak dekat dengan Allah. Apapun alasannya, kalau orang yang dekat itu pasti tidak berani mengoreksi lah atau mengkritik lah, ya, tidak berani. Karena ya bahasa gampangnya itu pokoknya saya nganut rujuk lah apa dawe yai, kan gitu. Jadi tidak berani menentang. Nah, orang yang dekat kepada Allah itu bisa dilihat dalam perilakunya. Misalnya, ya, ada enggak orang yang dekat kepada Allah, yang taat kepada Allah, kemudian pakai anting-anting? Laki ini, hidungnya dikasih anting-anting, rambutnya disemir abang hijau misalnya. Apakah mereka itu orang yang dekat kepada Allah? Kayaknya tidak. Orang yang dekat-dekat pada Allah ini ya seperti ini pada umumnya, santri-santri pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci dengan sopan. Karena memang Nabi mengajarkan itu dalam berpakaian sopan. Misalnya orang sholat, boleh enggak orang sholat pakai blebetan selendang dari mulai pusar sampai bawah lutut? Boleh apa enggak? Boleh, karena sudah menutupi aurat.
Kan begitu. Tapi patut enggak? Begitu. Kira-kira ane ana wong nganggo blebetan ya. Terus teko ning resepsi undangan manten. Kira-kira sing peserta resepsi iki mlayu kabeh ora? Wedi ana wong edan ucul iki. Bahkan sing penting nutup aurat, misalnya begitu. Bukan seperti itu. Agama itu tidak hanya terus golek sah-sah tok, itu tidak. Tapi nilai. Nah, sekarang begini. Kalau Allah itu memuliakan sesuatu, Allah memuliakan sesuatu. Misalnya Allah memuliakan Masjidil Haram, dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan tanah Mekah dan Madinah sehingga disebut Haramain, dua wilayah yang dimuliakan. Allah sudah memuliakan baik lewat firman-Nya di dalam Al-Qur'an ataupun lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kok kita ini ngomong-ngomong alah Mekah Madinah ya padha wae. Mbek Demak, kambek Sayung, mbek Purwodadi, ora ono bedane. Ya. Ngomongnya seperti itu. Berarti kamu tidak sejalan dengan Allah. Begitu. Kita pernah mendengar ya Imam Maliki. Imam Maliki itu saking menghargainya tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Imam Maliki itu kalau buang air kecil, buang air besar, itu keluar dari luar kota Madinah. Karena apa? Ini tanah yang dimuliakan. Dan di bawah ini ada makamnya khairu khalqillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sejalan dengan Allah, yaitu memuliakan Haramain. Metu njaba. Jadi nek meh nguyuh metu sik ning gone Meranggen. Nah ini kene. Nek sing sebelah kono metu ning Ungaran. Sing sebelah kono metu ning gone Kaliwungu. Sebelah kene metu ning Sayung. Iso kowe. Kebelet nguyuh ya mlaku sik rono. Zaman biyen durung ono sepeda motor. Nek kowe saiki mbok kebut wes ngono. Ya. Saking menghargai karena ini dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini kira-kira ya dihargai enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sejalan. Paham? Ini urusannya panjang. Kalau orang-orang yang itu liberal itu ora urusan walaupun Nabi mengatakan begini tetap ditabrak. Allah yang penting begini. Jadi menafsirkan saenake dhewe. Lah gitu. Nah, ini menjadi satu indikasi. Apakah kamu itu baik apa tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengagungkan apapun yang dimuliakan oleh Allah, itu menurut Allah orang itu adalah orang yang baik. Begitu. Masjid ini rumahnya Allah. Lah kok ana wong mlebu ning masjid katokan cekak. Ngligo, udut pisan. Begitu. Kira-kira nek ke weruh kaya ngono, mbok iliki ora? Wis ben wis karep-karepe dhewe. Ora usah mbok kuwi. Ndak kesinggung. Oh, lah berarti kowe tidak sejalan. Ya. Kalau kamu sejalan dengan Allah, ada sesuatu yang tidak menghargai
yang dimuliakan oleh Allah tegur. Nyuwun sewu Pak, iki ora alun-alun. Iki masjid. Itu. Ana wong mlebu ning masjid lanang wedok gandengan sikepan. Dudu bojone pisan. Kira-kira piye? Arani, ayo metu. Diusir. Nah, harusnya itu kita seperti itu. Ya. Itu satu indikasi orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian disambung dengan firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah itu menolong agamanya Allah, ya. Niscaya Allah akan menolong kamu dan mengukuhkan kedudukanmu. Jadi orang-orang yang mencibir Islam, lu Gusti Allah kok ditulungi. Gusti Allah kan Maha Penolong. Ya. Ini bahasa yang perlu kita pahami. Contohnya begini. Ada firman Allah, dawuh Gusti Allah, man yukridullaha, barang siapa yang ngutangi Allah. Begini diartike zahir, Gusti Allah kok utang. Wah, gak masuk ini. Bukan begitu. Jadi artinya apa? Orang yang memberi sedekah, ya, atas perintahnya Allah, itu sama halnya ngutangi Allah. Ya, kalau ngutangi itu pasti bayar apa tidak? Bayar. Tapi nek kowe ngei tok, ini kan dibayar yo alhamdulillah, ora dibayar ya ora masalah, ora ana perjanjian. Tapi nek jenengan ngutangi, itu berarti apa? Allah memberikan satu firman yang supaya orang itu paham. Jadi nek wis sedekah, anfik unfik alaik, cari Gusti Allah. Berilah, pasti akan aku beri kamu. Jadi nek wong sedekah, wong ngei iki padha karo ngutangi Gusti Allah, dan pasti Allah akan membayarnya. Dibayar karo Gusti Allah. Ini bahasa bukan bahasa enteng-entengan. Ojo mbok terjemahke model kaya pantun-pantun hidup tanpa cinta. Ya, tapi jelas nek kuwi. Iki bahasa Quran. Jika engkau menolong agama Allah ditolong itu bagaimana? Jaga kehormatan agama Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu adalah agama yang paling luhur, yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Boleh dibedah, ya, ajaran-ajaran Islam dengan yang bukan Islam. Coba, Islam itu mengatur dari sini diatur, wis pokoknya wong kok apik, ojo sampai ketipu, ojo sampai kejeblos. Islam itu ngajarkan seperti itu. Nah, tugas kita ini, ya, untuk menjaga supaya Islam itu tetap luhur, begitu maksudnya. Jadi jangan sampai seperti orang-orang yang membawa nama Islam tapi justru malah mempermalukan Islam. Jadi membawa nama Islam tapi justru malah mempermalukan Islam. Itulah yang disebut al-Islamu
mahjubun bil muslimin. Islam itu keluhurannya ditutup sendiri oleh orang-orang Islam. Kemuliaan Islam itu justru malah ditutupi oleh orang-orang Islam sendiri. Ajaran yang sudah baik dinodai. Ajaran yang sudah mulia dikotori. Sebetulnya kalau kita ini mau menjaga agama Allah sehingga Islam ini bisa harum, Islam itu bisa menjadi panutan, sehingga manusia ini jadi baik. Kalau manusia jadi baik, Allah seneng, begitu. Allah cinta. Nah, orang-orang yang sudah membantu untuk menjaga kemuliaan agama Islam bakal ditolong oleh Allah. Apa bentuk pertolongan Allah? Ya, yusabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan aqdamakum, kaki-kakimu, kedudukanmu. Ya, kedudukanmu baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang senantiasa berdakwah itu derajatnya diangkat oleh Allah. Nah, seperti ini. Ya, kalian ini santri-santri ini, kamu ini nanti bakal membawa panji Al-Quran. Ya, kalau saya sering nasihati santri-santri saya itu begini, nek wong bocah biasa, kuwi nek jungkir balik, kuwi wong paling-paling hanya sekilas saja. Tapi nek kue ngene iki sing jembalik, langsung viral. Ya. Jadi jangan main-main. Cah sakno nemen kowe ngene iki nek mojok pacaran, wong paling-paling menine apa? Alah, zaman saiki wis ngono kuwi. Tapi nek sing mojok kowe nggo picis, nggo sarung, nggo koko, gandengan karo cah wedok. Santri ndi iki? Ngono. Ya. Santri ngajite. Jebule hancur wis. Jadi artinya nanti bendera ini kan di tangan cah nom-nom ngene iki. Jadi jangan main-main. Begitu. Nek wong bocah biasa do maksiat, kuwi sing memperhatikan hanya 1-2. Tapi nek kowe sing maksiat, sing nyoroti, nek perlu di-shooting, di-viralke. Santri mojok ning gone ngene di sing pojok. Iki biasane mojok ngendi? Bodi. Ning gone kono kae jembatan Jolotundo kae apa? Lungguh ning dhuwur pacaran kowe. Asik-asik kena angin mak ubet jegur kali bar. Syukur karo malaikat. Syukur kowe. Iya. Jadi kalau kita ini menjaga keharuman, kehormatan agama Allah, maka kita akan dikokohkan oleh Allah. Ya, para ulama yang mengharumkan, yang menjaga kehormatan Islam, fatwanya diikuti, perilakunya diikuti. Ya, bahkan coba jabat pejabat datang, cium tangan, jaluk tungo, sak macamnya. Wah, itu orang yang jelas ditolong karo Gusti Allah dan dikokohkan kedudukannya. Begitu. Mbok Joko tenan, insyaallah. Nah, kemudian yang tadi intinya saya sampaikan bahwa ini adalah satu indikasi. Kalau kita ini melihat sesuatu yang dimuliakan oleh Allah,
kemudian ada orang yang tidak menghargai, maka harus ada timbul kemarahan. Jadi kalau kita ini melihat, bisa jadi saya contohkan, ngomong kok cekak ligo mlebu masjid kok biasa, itu berarti belum ada ketakwaan. Nek takwa karo Gusti Allah, ya meskipun misalnya kowe lunga ning gone di Surabaya, ya wong Semarang lunga ning Surabaya, ana wong melanggar masjid, kowe weruh. Jadi enggak boleh misalnya wong itu masjid ora urusan. Enggak. Ini rumah Allah. Dimanapun kita berada, kalau ada orang menghina yang dimuliakan oleh Allah, ya kita harus marah. Nah, cuma marahi terukur, coba cekel keperui lah urusan dari polisi. Tapi paling tidak ini ngono, ya. Aja malah mau mlebu ning masjid kathok cekak ligo malah mbok shooting mbok toke terus ngono ya. Nah, berbeda kalau itu orang-orang yang jadab, ya. Beda kalau sudah urusan jadab itu bukan makom kita, ya. Kalau kita pernah lihat di medsos Habib Abu Bakar, ya, Gresik, Abu Bakar bin Sakab bin Abu Bakar itu wong jadab. Pak Beto maulud ing niku malah udut wis ora mandeg-mandeg. Kabeh ora ono sing ngilik karena ini makomnya jadab. Ane wong kentir beda meneh. Ya. Wong sing ora ngerti, ora ndek akal ngene mlebu sak karepe wotak luar. Memang jadab kita ora ngerti. Itu bukan makom kita. Begitu. Ya, jadab-jadab iki anek kita ngileke wah. Jadi aja sembrono. Dulu ada ya, panggilannya Yekudi Habib Sotik Soko Cangaan. Wong ya seperti itu sakarepe itu. Lungguh ning sepur dusir karo masinise. Pinggir meh mlaku sepure iki. Ngono iki. Medul. Sepure distarter ora muni-muni. Wis ora muni ra iso mlaku. Sampai ngomong. Kok aneh. Iki mau ngono tak usir. Lho, piye iki main-main parani kon numpak meneh. Golek iki. Munggah meneh munggah jelek starter gereng. Iki wong kaya ngono kuwi bukan umum, ya. Dia rasa menghukumi wong kaya ngono kuwi. Jadi itu sampai kita gedeng wong ini jangan, hati-hati, ya. Jadi ada sing gedeng ada sing jadab ya aja macam-macam, ya. Nah itu sekilas tentang bab marah karena larangan agama dilanggar. Ya, kita harus marah, murah genah kayak mau yang diharamkan itu hinjir, bukan babi. Hinjir itu di negara Arab dulu begini. Nah, kalau sekarang ini babi-babi itu dirawat, disuntik, ini, wah, lain. Wong suwi-suwi ana wong ini zina nek ora nempel kabeh terus nganggo kondom itu ora nempel begitu. Jadi ngilah kaya ngono kuwi. Iki nek sing ditangkoni malaikat, oh langsung dipites. Wis kesuwen cerewet ya. Takoni model-model wong saiki mbek agama iki kaya digawe dolanan. Ya, agama iki digawe dolanan. Padahal agama itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengharamkan hinjir babi. Allah sudah mengharamkan arak. Ya wis titik. Jangan kemudian ayo narak ngombe arak melas ngene jedindilen wis gak iwe ra apa-apa. Enggak boleh. Ya. Jadi kalau kita ini meridhoi sesuatu yang diharamkan oleh Allah,
Berarti sama halnya kita ini melakukan kemaksiatan. Ya, ini penting. Jadi kita harus bersikap, kita harus berani mengatakan bahwa itu haram. Ya. Dan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, kita pun harus ikut memuliakan. Gitu, ya. Saya kira cukup. Ada waktu 12 menit sampai 15 menit. Monggo yang mau bertanya silakan. Pergi, monggo maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Khadim, ada satu peristiwa di daerah saya. Kebetulan pada suatu hari ada pesta pernikahan yang di dalamnya ada orkes Solorjen. Mendekati waktu zuhur ada panggilan adzan zuhur. Kemudian saya memohon pada pihak sound system untuk mematikan dulu sementara untuk mendengarkan panggilan adzan zuhur. Apakah bentuk tersebut adalah mengagungkan Allah? Terima kasih kami. Oke. Ini yang ditanyakan ada pesta pernikahan, resepsi. Kemudian di dalam pelaksanaan itu ada solo organ, ada nyanyi-nyanyinya. Nah, kebetulan waktunya pas barengan zuhur, ada suara adzan. Nah, ini beliau ini menegur, mandek sih mbak, gitu ya, ya adzan, begitu. Nah ini yang dimaksud seperti ini. Jadi kalau punya kemampuan, punya kekuatan untuk menghentikan hal yang tidak baik, ya, ini bagus. Nah, sekarang kan enggak, jarang orang yang seperti ini. Terus malah melu nyanyi pisan malah, ya, ya begitu. Cuman ya delok situasinya. Situasi ini ning gone daerah pinggir-pinggir wong do asik dangdutan kabeh mbok tegur, wah dikeroyok kowe. Bisa dikeroyok. Kowe kita itu lagu setengah main kok mbok kon mandek. Ya, jadi seperti ini nih, orang Islam itu harus seperti itu. Jadi kalau ada kemungkaran, ada yang tidak baik, begitu. Wong swara adzan dilawan dengan dangdutan. Ya kan ora patut. Kita ini negara yang mayoritas Islam, banyak orang yang sholat, mengganggu itu, begitu. Jangankan orkes, kamu ngaji aja, kalau ada orang sholat harus dipelankan ngajimu, supaya orang yang sholat itu tidak terganggu. Apa meneh orkes, sholat orkesnya banter, ya. Ya bar to kacau to. Ke Allahu Akbar biduane wedok. Bila ingin melihat barak wis, ya. Surah ora waladhdallin iso tenangkan dulu ngono kan. Ora waladhdallin tapi tenangkan dulu. Akhirnya sepening kaca, ya, mengganggu itu. Saya kira gitu ya. Baik gitu. Ayo. Ada lagi? Sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat antum tentang misal ada nih seorang ulama, misal realnya itu di Indonesia itu ada seorang ulama ahli tafsir beliau. Nah, ahli tafsir tapi mengeluarkan statement atau istilahnya mungkin berijtihad bahwasanya kewajiban untuk berhijab itu tidak wajib gitu. Sedangkan kan mayoritas ulama itu mewajibkan yang namanya berhijab.
hijab menutup aurat rambut itu kan wajib, tapi ada salah satu ulama yang mengeluarkan statement bahwasanya berhijab itu tidak wajib. Nah, apakah hal tersebut termasuk sesuatu yang memang harus kita marah ketika seperti itu, dan ketika misal iya, bagaimana wujud kita menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya menjawabnya mengawali dengan menyampaikan sebuah qawaidul fiqhiyah. Jadi duduk persoalan menetapkan hukum. Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi. Hukum itu berputar mengikuti keadaannya. Itu dipegang dulu supaya kita ini tidak terlalu saklek. Ya, haram, tetap haram misalnya gitu, jangan. Ya, hukum itu kadang-kadang berputar, itu mengikuti keadaan. Nah sekarang kalau semua itu mewajibkan harus, misalnya ini ya, terlepas dari pro kontra, semua wanita harus bercadar, berjilbab atau berhijab. Bagaimana dengan muslimah-muslimah yang di Eropa? Begitu. Yang mereka ini masih belajar untuk, apakah harus seperti itu? Ya. Jadi jangan terus mengatakan, ini bertentangan ini dengan, jangan. Begitu. Nabi ketika singgah di satu desa, di situ sedang ada remaja-remaja main musik, plak-pluk brung ya, biyen kan ngono orgen terus ngono piyul ya, sebagainya gendang-gendang tok lah. Ya diumpamai kaya awake dhewe nek sahur-sahur ya tumplak brung ngono. Ya. Nabi menutupi telinga. Nah, ketika melihat Nabi menutupi telinga, ada salah satu sahabat berdiri mau dibubarkan. Nabi mengatakan jangan, biar begitu. Jadi artinya apa? Situasi itu menetapkan sebuah hukum. Zaman dulu ya, orang-orang Islam ya, perempuan-perempuan sing bojone Habib, sing bojone Mbah Yai, perempuan semua itu kalau pakai baju kebaya, tidak pakai kerudung, undi. Baju kebaya itu modelnya dadanya itu rokok ini kotak. Ya, termasuk ibu saya, memang zamannya seperti itu. Ya, zamannya seperti itu. Dan orang yang pakai kebaya itu laki-laki melihat tidak tertarik. Nek saiki wong nganggo kebaya, aja meneh kok ngene. Ketok suwek sithik ngene tok iki lho wis greng awake dhewe. Soalnya apa? Setrum iki kadung sering dikonslet-konsletke. Zaman biyen tidak, lugu-lugu. Ya. Jadi enggak ada yang dulu istilah pemerkosaan kayak zaman saiki, enggak ada. Karena memang itu waktu itu adalah pakaian yang sopan dan tidak sampai menimbulkan fitnah. Bojone Habib, bojone Kiai, jajal. Sapa sing mbok tembung? Ya mbok bojone sapa misale? Mbah Bisri Mustafa, coba pakaiannya kebaya, enggak pakai kerudung. Apa kamu meragukan almarhum Mbah Bisri Mustafa? Ya, enggak. Jadi hukum itu seperti itu. Ya, hukum seperti itu. Nah, orang tadi itu mungkin mewakili orang-orang yang belum bisa berhijab. Yang penting adalah berpakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Orang berhijab nganggo kaos meletet, nganggo jin meletet, kira-kira fitnah enggak? Kowe delok tertarik ora? Nganggo cadar, ya, kurang apa meneh. Tapi nggo kaos sing meletet,
ya ini ya gunung apa kuwi Asia Afrika ngene iki kowe delok tertarik ndak? Tertarik. Jadi yang penting itu di situnya, begitu ya. Jadi hukum itu seperti itu ya. Saya begini, dimentahkan oleh anak saya sendiri, begitu. Anak saya sholat taraweh karena situasinya wis bari pergi jauh terus balik, sholat berapa? 8 rakaat sholat taraweh. Ngawur kau nih, taraweh itu ya 20 nih. Jawab enak, taraweh itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Sama aja dengan witir. Witir itu minimal 1 rakaat, maksimalnya 11. Oh, lenger aku ya, betul nggak? Aku diniki langsung kelepek-kelepek aku ya. Anakku mondok ngerti jawabannya enak gitu. Jadi tarawih itu minimal 2 rakaat ya. Apa orang kalau tarawih harus 20 rakaat? Nek 20 rakaat ora sah. Apa sholat witir harus 11 rakaat? Kalau 1 rakaat enggak sah. Ayo, kowe wani nanggung. Oh, no. Hukum itu seperti itu, ojo otot-ototan. Kowe tiwas ngotot, ngelek, ora ono sing bayari. Ya, ngumet kowe. Kowe ora ngerti apa-apa, oh kowe berarti ahli tafsir kowe bodoh, kowe ngene ngawur gini. Oh, ya keliru. Karena kita belum tahu, jadi kayak orang itu menentang. Hanya ini bener. Babi ora apa-apa. Ah, iki wis mulai ngawur iki ya. Apa ono contone Nabi mengatakan babi hutan ora entuk nih babi kota entuk wong ngono ya. Ya hinjir ya babi wis pokoke sejenis babi. Muni babi piaraan, muni babi hutan, babi halus, babi sambar gelap, wis pokoke ra entuk kabeh dene babi. Jadi dalam berdialog ya, dalam berdialog itu kita harus dingin dalam ya. Saya dulu aktif dalam bahsul masail. Bahsul masail ora ana wong kiai kok muni sing bener iki ora. Menurut saya dalam kitab ini begini, menurut gini ini terus dirembuke bareng. Sing paling muktabar, sing paling gimana? Oh iki sepakati oke. Begitu. Pendapat saya enggak dikanggoke ora masalah. Begitu. Jadi ora njur iki ning kitab iki sing bener iki tidak. Ya, dalam hukum ngono. Kowe nek mau melu jengkel, ya, pedhot kowe sarapmu ngene. Delok ngene jengkel, delok ngene jengkel. Ahli hukum ono sing muni ngene, ono sing ngene. Santai wae, wis ngono wae. Nek salah ya mlebu neraka, nek bener ya mlebu surga. Ngono. Napa wae malah metenteng-metentengan barang. Begitu, ya. Dia juga punya alasan. Begitu. Mau tak duduke meneh engko. Wis bar tapi entek waktune ya. Jadi ada pendapat yang orang ngawur iki. Begitu. Padahal ini pendapat ini dari sahabat yang masyhur, yang terkenal, hebat. Begitu. Bagi orang sing ora ngerti ya ngono kuwi, ya. Makanya ngaji terus, ya. Ngaji terus. Insyaallah dengan kita ngerti iki ora sampai titik kaget nek jare Ibu Umar tik-tikmu sithik ngamuk ngono lho. Jadi aja tik-tikmu. Ki ono bocah nesu mbok ning ngono. Tik-tikmu ngene. Sithik-sithik ngamuk. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf mungkin ada yang bertanya lewat WA belum sempat ditanyakan. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa disampaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.